Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Mantan Kabais TNI sebut Kekaisaran Ferdy Sambo buat nasib pengikutnya jelek, Kapolri saja dibohongi. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Jakarta, DISWAY, ID, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, Soleman B. Ponto kembali menyoroti rekayasa pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam keterangannya, Soleman B. Ponto menjelaskan soal obstruction of justice dalam kasus Irjen Pol Ferdy Sambo. Dalam hal ini, mantan Kabais TNI merasa kasihan dengan sejumlah anggota Polri yang terseret dalam rekayasa yang dibuat Ferdy Sambo. Soleman mengungkapkan pernyataan ini di kanal YouTube Refly Harun dengan judul, OBSTRUCTION of Justice sudah jelas atau masih kabur. Soleman Ponto, tergantung amanah Kaisar SAMBO. Yang diunggah pada Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Ada manusia-manusia yang terlibat karena jabatan. Ini ada dua jabatan Kaisar Sambo, jabatan pertama itu Kadif Propam, jabatan kedua itu Satgasus, ujar Soleman. Jadi Soleman menduga ada tiga kekuasaan yang dipegang Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J. Di antaranya yakni, Kadif Propam, Satgasus dan Kekasairan di tubuh Polri. Soleman lantas membayangkan jika tiga kekuasaan Ferdy Sambo itu dikumpulkan maka akan memiliki dampak yang kuat. Makanya cukup banyak itu yang kena, nah dari banyak ini terpisahkan gak nanti kira-kira, ucapnya. Apakah nanti betul-betul dia sekadar melaksanakan tugas atau betul-betul karena kekuasaan ketiga? Soleman menganggap saja sejumlah anggota Polri yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo tidak mengetahui apa yang terjadi. Karena yang tahu pasti yang terjadi saat itu Kaisar hanya Sambo seorang diri. Kapolri saja dibohongi sama dia, tegasnya. Jadi Soleman B. Ponto anggota Polri yang terlibat di dalamnya nantinya harus dipisahkan berdasarkan perintah dari kekuasaan Ferdy Sambo yang mana? Kewenangan Ferdy Sambo. Kewenangan Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J sangat dahsyat. Bagaimana tidak, total 83 anggota Polri terseret dalam kasus kematian Brigadir J. Hal tersebut oleh Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang, ujar Komjen Agung. Lanjut Agung, total sudah ada belasan orang yang ditempatkan di tempat khusus. Yang sudah melaksanakan patsus yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18 tapi berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka dan R karena sudah menjadi tersangka. Tentu luar biasa dahsyatnya kewenangan Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri sampai bisa membuat anggota Polri lainnya diperiksa. Begitu, banyak publik yang bertanya-tanya di jabatan Kadif Propam. Menyikapi pertanyaan pembohong ini, Menko Polhukam, Mahfud MD buka suara. Menurut Mahfud MD, Ferdy Sambo memiliki kerjaan sendiri di internal Polri sehingga, pengikutnya, cukup baik. Komentar dari Menko Polhukam Mahfud MD semakin menguatkan bahwa kerajaan Ferdy Sambo di Polri bukan jempolan. Mahfud menilai, terdapat banyak masalah dalam internal Polri, terutama dalam kasus tewasnya Brigadir J. Keberadaan kelompok yang berkuasa yang menyebabkan proses penyelidikan kasus menjadi terhambat secara struktural, tambah Mahfud seperti dilansir dari pmnews.com. Tapi di dalamnya, internal Polri, sendiri ada banyak masalah, ungkap Mahfud. Hambatan tersebut di dalam Polri secara struktural. Karena ini tidak dapat dipungkiri kelompok Sambo sendiri ini seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti Submabes yang sangat berkuasa, jelasnya. Walaupun tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja anggota yang tergabung dalam kelompok yang berkuasa, tetapi Mahfud menegaskan mereka sempat menjadi penghalang dalam pengusutan kasus tersebut. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.